Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah kategorikal ministry. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, dan saya mengajak untuk kita bersama-sama bersehati di dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah Bapa yang kuasa yang menaungi setiap kehidupan kami dengan kasih rahmat dan pengampunan Tuhan. Biarlah hati kami boleh bersyukur melalui pujian kami kepada Tuhan. Engkau boleh dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Biarlah kesetiaan kita terus kepada Tuhan sampai seumur hidup. Tuhan memberikan kekuatan di dalam segala kelemahan untuk mengiring Tuhan. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus
ada di rumah, kita mau bersama-sama mengimani lagu ini dan nyatakan kepada Tuhan. Amin. Kami mau melayani dan mengasihi Engkau Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Amin. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Shalom, selamat sore Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Dan sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, kita mulai di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dan juga anugerah-Mu yang membuat kami boleh mampu melakukan segala aktivitas kami, dan kami boleh melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan Tuhan, dan Tuhan, sebentar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, menuntun langkah jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar pada sore hari ini satu topik yang berbicara tentang sikap menjadi jemaat yang kuat. Saya ulangi, sikap menjadi jemaat yang kuat. Kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan membacakan untuk Ibu Bapak dan Saudara semua yang ada di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana mereka diajar untuk tetap taat dan setia di dalam menjalani proses hidup mereka. Di dalam mereka beriman kepada Yesus Kristus memang tidaklah mudah untuk memproses dan untuk diperjuangkan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Kita dijanjikan Tuhan Yesus Kristus karena Dia mati untuk kita semua, untuk menyediakan tempat bagi kita semua, yaitu surga yang mulia. Oleh sebab itulah ketika Tuhan juga naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita semua, sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka untuk menjadi saksi Tuhan, kita tentu harus ada di tengah-tengah masyarakat yang gelap ini. Kita harus menjadi contoh, teladan, dan kita menjadi berkat bagi mereka semua. Bagaimana kehidupan seorang Kristen yang sesungguhnya? Bagaimana kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang sebenarnya? Tentu itu akan dilihat oleh semua orang. Karena kekristenan bukan berbicara suatu aturan-aturan ataupun ketetapan-ketetapan ataupun kehidupan agamawi. Tetapi
Pengikut Kristus adalah pengikut yang mengikuti apa yang menjadi teladan dan ajaran Tuhan Yesus kepada kita semua, yaitu lewat Injilnya. Oleh sebab itulah apa yang diperintahkan di dalam Injil, maka tentu kita harus melakukannya. Apa yang dilarang, maka kita harus menjauhinya. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus tentu harus diperjuangkan, dan itulah yang disebut dengan proses hidup. Di dalam kita menjalani proses hidup, maka tentu ada sesuatu yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu mahkota. Nah, oleh sebab itulah firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-12, kata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ketaatan kita, kesetiaan kita di dalam kita melakukan pekerjaan karena dampak dari keselamatan itu adalah karena kesadaran, bukan karena dilihat oleh orang. Jangan kita takut kepada seseorang, jangan takut kita kepada suatu ketetapan, aturan-aturan, tetapi takutlah kepada Tuhan, yaitu karena firman Tuhan sudah tertulis di dalam hati kita, di dalam loh-loh daging kita, sehingga ada kesadaran, ada suatu korelasi di dalam hidup kita antara ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengasihi sesama kita. Kita memperjuangkan relasi kita dengan Tuhan, maka kita memperjuangkan relasi kita dengan sesama dengan baik juga. Inilah perjuangan kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Walaupun dilihat atau tidak dilihat, kita tetap bekerja karena ada mata Tuhan yang senantiasa melihat kita. Orang lain tidak melihat dengan keterbatasan mereka. Dengan CCTV, dengan teknologi pun bisa mereka, dengan canggihnya mereka bisa memantau, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu tidak bisa memantau kita. Mungkin dengan kerusakan, mungkin ada sabotase, mungkin ada hacker atau apapun, sehingga tidak akan berdampak atau ada mengalami kerusakan atau gangguan. Tetapi ingat, mata Tuhan senantiasa melihat kepada kita semua. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan untuk kita menjadi jemaat yang kuat adalah bagaimana sikap kita untuk menjadi jemaat yang kuat. Pertama, kalau kita melihat bacaan kita, yaitu di dalam ayat 12 katakan, "Saya saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." Tentu kita harus menyadari bahwa siapakah kita ini? Kita ini adalah milik Tuhan. Perhatikan kata saudara-saudaraku yang kekasih. Kata kekasih itu menggunakan kata agape. Artinya apa? Kasihnya Tuhan, anugerah Tuhan. Maka kita ini dianggap adalah kekasihnya Tuhan. Di dalam Korintus, Paulus mengatakan kita ini sudah dipertunangkan dengan Kristus. Kita sudah menjadi mempelai bagi Kristus. Lewat pelayanan-pelayanan hamba yang lain, kita sudah dipertunangkan. Ketika kita menyadari kita sudah dipertunangkan, kita menjadi mempelai, kita ini menjadi kekasih Tuhan. Kita bukan lagi berbicara tentang kasih seorang yang dengan berbicara nafsu, tetapi kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi, mengorbankan nyawanya untuk siapa? Untuk kita sebagai kekasih-kekasihnya. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang benar-benar ingin mengangkat derajat kita, ingin mengangkat kehidupan kita, mengangkat pribadi kita, mengangkat posisi kita yang seharusnya kita mati karena dosa, maut upah daripada dosa, kita dilayakkan untuk menjadi milik Tuhan. Kita yang seharusnya rusak oleh gambar dan rupa Allah karena dosa, kita sudah dipulihkan lewat korban Yesus, kasih Tuhan di kayu salib untuk kita dipulihkan gambar dan rupa Allah. Inilah yang dimaksud dengan kekasih. Oleh sebab itulah lewat kekasih, kata kekasih, kasihnya Tuhan kepada kita boleh layak dan kita boleh bermegah. Kita boleh mengatakan aku juga mengasihimu Tuhan. Dan ketika itulah kita menyadari kita harus berbagi kasih kepada sesama kita dengan menjadi saksi. Yaitu apa? Ketika kita mengasihi, ketika kita berkorelasi, berhubungan atau berrelasi dengan sesama, kasih Tuhan itu harus segala-galanya bagi kita. Ya apa? Kita telah menerima kasih Tuhan, maka kita membagikan kasih Tuhan kepada mereka semua. Bukan kasih karena nafsu,
Bukan karena kita menginginkan kasih karena kita ingin mendapatkan sesuatu keuntungan, tetapi kasih yang rela berkorban, kasih yang ingin mengangkat derajat saudara kita, kasih yang ingin mengangkat kehidupan mereka, kasih yang akan membawa mereka seharusnya mereka kena kutuk karena dosa, kita angkat mereka untuk menerima Tuhan Yesus sehingga dia boleh layak menjadi ahli waris kerajaan surga. Inilah yang harus kita memahaminya. Kita ini adalah kekasih Kristus. Kita ini milik Kristus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sikap kita sebagai menjadi jemaat yang kuat? Yang kedua adalah kita harus kita harus senantiasa taat. Kita harus memiliki ketaatan. Kehidupan kita harus senantiasa taat, bukan taat kalau dilihat, bukan taat karena ada aturan. Tuhan Yesus tidak memberikan aturan-aturan sebagai kehidupan agamawi. Jika hidup kita diatur oleh peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, tidak ubahnya kehidupan kita pada masa hukum Taurat, perjanjian yang lama, di mana banyak peraturan-peraturan, baik yang tertulis atau tidak tertulis. Yang tertulis ada 613, belum yang tidak tertulis itu lebih daripada 613. Oleh sebab itulah ketika hidup kita senantiasa diatur oleh ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, tradisi-tradisi, budaya ataupun adat istiadat, tentu bagaimana hidup kita? Kita hidup di dalam penjara hukum-hukum. Tetapi Tuhan katakan bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan memberikan hukum kepada kita, yaitu hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Artinya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi sesama. Kalau kita dipukul sakit, kita tidak boleh memukul. Kalau kita dipukul pipi kiri belah yang kanan, artinya kita dengan kasih yang penuh kerelaan. Kasih yang dengan ukuran kita. Hubungan suami istri juga demikian. Kasih itu segalanya. Kasihlah istrimu. Istri juga kata, hai istri, tunduklah pada suamimu. Dan ketika istri itu tunduk pada suami mempunyai hukum, yaitu apa? Kasihlah istrimu. Jadi apa? Ketaatan istri kepada suami dibarengi dengan kasih suami kepada istri. Inilah hukum yang sesungguhnya, taat, tunduk kepada kasih Tuhan. Nah, di dalam Roma 6 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. 17, perhatikan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ketaatan kita adalah apa? Ada koridornya, yaitu hukum, yaitu dalam Injil. Ketaatan terhadap tuntutan Injil, yaitu kasih. Karena Injil tidak banyak hal mengatur suatu ketetapan peraturan-peraturan, tetapi kasih Tuhan, kasih kepada sesama. Tuhan mengasihi kita, dia rela menyerahkan dirinya kepada kita semua untuk menebus kita semua. Jadi inilah yang harus kita memahaminya. Ketaatan kepada tuntutan Injil, yaitu kasih Tuhan kepada kita semua. Nah, dengan mentaati pengajaran Injil, maka hidup dalam kuasa dan kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah yang menyelamatkan. Oleh sebab itulah ketika kita memperoleh keselamatan dan kita mengerjakan keselamatan itu, maka kita ada kekuatan. Tetapi ketika kita hanya memikirkan hidup kita, memikirkan kebutuhan kita, memikirkan egois kita, maka kekuatan itu tidak akan datang. Justru itu akan membuat kita khawatir, membuat kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang merasa lebih dari semuanya. Padahal firman Tuhan katakan, hendaklah engkau saling. Kata saling itu berarti apa? Saling melengkapi, saling menghormati. Yang kuat menurunkan kekuatannya untuk membantu yang mengangkat yang lemah. Yang lemah juga membantu untuk apa? Dia tidak boleh egois dia juga harus berusaha untuk bangkit, untuk naik supaya ada titik temunya.
Jadi bukan yang lemah itu berdiam diri saja untuk menanti pertolongan, ataupun yang kuat juga berdiam saja untuk menanti mereka, tetapi saling membantu. Yang kuat menurunkan tangannya untuk mengangkat orang yang lemah sehingga ada suatu titik temu. Yang lemah juga berusaha. Inilah yang harus kita pahami, yaitu ketaatan terhadap pengajaran Injil, maka hidup kita ada di dalam kuasa dan kekuatan Allah. Yang ketiga, kita lihat bagaimana sikap kita menjadi jemaat yang kuat. Yang ketiga, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara, kita perlu sebagai jemaat yang kuat, maka kita harus senantiasa mengerjakan. Kita sudah diselamatkan lewat anugerah Tuhan, yaitu melalui korban Yesus di kayu salib. Sehingga apa? Kita sudah beroleh keselamatan. Kita sudah direposisi dari hidup oleh karena dosa, itu kehidupan yang berujung pada maut, tetapi kita sudah dibalikkan melalui korban Yesus. Kita menjadi orang-orang yang mulia dan kita boleh keselamatan. Oleh karena itulah ketika posisi kita sudah selamat, ada mandat yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk mengerjakan keselamatan. Baik itu mandat amanat agung, kita harus menjadi pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan untuk menjadi saksi bagi mereka semua, membawa mereka mengenal kepada Tuhan. Dan juga mandat budaya, yaitu mandat budaya? Memelihara alam semesta, ciptaan Tuhan yang lain. Kita diberikan mandat kepada kita untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkannya. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban kita, tugas kita, tanggung jawab kita untuk memelihara sehingga dari generasi ke generasi ciptaan Allah tidak akan sirna ataupun punah. Kita adalah rekan sekerja Allah yang diberi mandat untuk memelihara, baik itu mandat budaya ataupun mandat amanat agung. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ketakutan kudus. Jadi kita kerjakan harus dengan ketakutan, yaitu ketakutan seperti apa? Ketakutan kudus, yaitu pemberian Allah yang memampukan orang takut sekaligus menghormati kekuasaan Allah. Takut kepada Tuhan, takut kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, artinya apa? Walaupun tidak dilihat, kita nggak perlu takut, tapi kita dimanapun kita berada, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dilihat atau tidak dilihat, kita tidak takut akan kuasa Tuhan. Nanti kalau aku nggak taat akan dihukum, tidak. Tapi dengan kesadaran dari hati kita, kita mengerjakan semuanya dengan ketulusan, keikhlasan, dan dengan apa? Dengan sepenuh hati. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu yang harus kita puskan, kita berikan, kita harus kembalikan kepada Tuhan. Bukan aku, bukan kuat aku, bukan gagah aku, tetapi semuanya karena kekuatan dan kuasa Tuhan. Karena kita bisa, kita mampu, itu karena apa? Karena Tuhan, bukan kita. Jadi ketakutan kudus artinya apa? Kita melakukan semuanya, menghormati semuanya akan kekuasaan Tuhan. Kemudian mentaati perintah-perintahnya dan membenci segala larangannya. Ini yang harus kita kerjakan. Ketika kita menjalankan keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu, maka dengan takut dan gentar, maka kita menghormati kekuasaan Tuhan, bahwa hidup kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita juga mentaati perintah, segala perintahnya, dan membenci kejahatannya, sehingga takut akan Tuhan, sehingga akan memunculkan hikmat daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus menjadi kehidupan kita, ada kesadaran. Jadi kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, bukan karena kita takut pada ada pribadi-pribadi yang memantau kita, tetapi karena apa? Dengan ketulusan kita, dengan kesadaran kita, dengan sepenuh hati kita untuk mengerjakan semuanya. Karena kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa oleh korban Yesus di kayu salib, sehingga posisi kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Maka kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Untuk apa? Tuhan menjanjikan kepada kita, bagi yang taat dan setia sampai mati adalah mahkota kehidupan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa jadilah jemaat yang kuat dengan senantiasa menyadari bahwa kita ini adalah milik Tuhan.
Yang kedua, ketaatan itu harus menjadi gaya hidup kita. Taat dan setia itu menjadi gaya hidup kita, dilihat atau tidak dilihat harus menjadi gaya hidup kita, dan kita senantiasa mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, bukan karena kita takut karena supaya kita kena hukum, tetapi karena apa? Karena kita menghormati segala sesuatu hidup kita adalah kekuatan dan kedaulatan Tuhan, dan kita juga senantiasa melakukan semuanya dengan membenci kejahatan. Kita melakukan perintah-perintah Tuhan karena hidup kita adalah melakukan amanat agung, ataupun juga mandat budaya kita kerjakan, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi jemaat yang kuat di dalam kita memperjuangkan iman kita sampai kita beroleh mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kita yang taat dan setia sampai mati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami, menuntun kami, mengkoreksi kami, dan setiap kehidupan kami boleh senantiasa disucikan oleh firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang yang senantiasa berkenan dan boleh menjadi saksi, mengerti kebenaran-Mu untuk menjadi berkat dan mengerjakan keselamatan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.